program Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Ya, program ini ditaja oleh SKM Islamika STI Natuna. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Bung Roza. Bung Roza ini yang merupakan mahasiswa STI Natuna, jurusan KPI. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini, Roza, kita akan berbicara sedikit terkait ujian akhir semester. Nah, oke, untuk sebelum kita mulai video pada kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share agar video kami tetap semangat kami upload di jadwal berikutnya. Gitu. Penting Bapak ya. Nah, oke, kali ini kita akan berbicara sedikit nih Bang Roza mengenai mahasiswa STI Natuna ataupun terkait dengan karena sekarang udah mendekati ujian akhir semester kan, kita akan membahas sedikit hal-hal tersebut. Nah, untuk itu sebelumnya saya minta dari Bang Roza ini memperkenalkan diri dulu untuk agar kawan-kawan tahu siapa itu Bang Roza sebenarnya. Baik, kawan-kawan, perkenalkan nama saya sendiri Roza Saputra, prodi KPI, dan sekarang alhamdulillah masih semester 4. Nah, saya mahasiswa aktif di kampus STI Natuna. Wah, semester 4 jurusan KPI ya? Nah, betul sekali. Oke, ini Pak Roza, pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit nih perjalanan Pak Roza dulu nih, awalnya masuk ke STI Natuna itu gimana? Boleh diceritain nggak Bang, gimana awal masuknya di STI Natuna dan ambil jurusan KPI itu kenapa gitu? Oke, terima kasih. Awal saya masuk ke STI Natuna itu ya berawal dari tidak sengaja. Nah, dari situ awalnya itu saya emang tidak berniat atau tidak ada niat sama sekali untuk masuk STI awalnya. Dan pas SMA di akhir-akhir masa jadi siswa saya di SMA Perguruan Laut. Nah, saya sempat daftar SNMPTN dan lulus di Tanjung Pinang jurusan Teknik Perkapalan. Nah, setelah itu saya konsultasi lagi dengan ibu saya di rumah, apakah beliau mengizinkan atau merestui saya untuk kuliah di Unpad Tanjung Pinang. Ternyata ibu saya lebih memilih untuk saya kuliah di sini. Dari keputusan itu awal mula saya berani mendaftar di STI Natuna dan berani menjadi mahasiswa STI Natuna. Dan mengapa saya mengambil jurusan prodi KPI? Nah, saya awal-awal mau masuk KPI emang sudah baca terlebih dahulu. Sebelum itu ada sosialisasi juga dari kampus terkait program studi dan tentang kampus ya. Pasal itu di semester sisa-sisa masa SMA saya. Nah, di situ saya mendengarkan pemaparan tentang prodi KPI. Nah, di KPI sendiri saya sangat tertarik dari perspektif kerjanya nanti, belajar di dalam prodinya nanti. Itu kan dijelaskan semua pas sosialisasi tersebut. Nah, dari itu saya termotivasi karena saya public speakingnya boleh dikatakan kurang pada waktu SMA. Nah, ketika saya dengar prodi KPI itu ada di kampus STI Natuna, saya lebih excited untuk bersekolah di kampus Natuna, STI Natuna, karena ini wadah untuk saya mengembangkan public speaking saya. Kita tahu KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, tidak hanya mengembangkan public speaking, tapi bisa memberi motivasi kepada kawan-kawan dan bisa memberi tausiah lah nanti pas lulus dari prodi KPI itu. Luar biasa Perjalanan. Luar biasa ya Bang Roza. Sejauh ini untuk sampai di semester 4 itu Roza gimana tuh? Ada keluh kesahnya nggak bergabung di prodi KPI ini? Ya, untuk keluh kesah ya, alhamdulillah ngeluhnya kurang, lebih banyak asiknya gitu. Lebih asik ya. Kalau ngeluh pasti ada ya, kita seorang mahasiswa dari memberi tugas yang terlalu banyak dari dosen, nah pasti ada ngeluhnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya mengeluh itu cukup sekedar mengeluh saja, jangan sampai larut dalam pengeluhan gitu ya.
nanti ketika kita banyak mengeluh, nah di situ kita akan merasa lambat untuk maju. Nah, jadi tips saya untuk apa? Untuk selalu semangat nih di Prodi KPI dan belajar di KPI ya. Ngeluh itu sekedar ngeluh aja, habis itu berlalu. Nah, ya. Nah, dari situ jadi kita tidak terlalu memikirkan tugas yang terlalu banyak, pekerjaan organisasi yang terlalu banyak. Nah, di situ saya merasa wah, ternyata ngeluh itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Ternyata berani untuk mencoba itu lebih seru. Iya, betul sekali. Mencoba hal baru itu sangat-sangat seru menurut saya. Karena kita bisa mendapat pengalaman baru yang pertama, bisa dapat kawan baru tentunya, nah, bisa mendapatkan relasi yang baru juga. Dari situ saya merasa ngeluh itu emang tidak ada gunanya sama sekali. Luar biasa, Roza. Nah, untuk itu Roza, sedikit ya kan, kita kan nggak tahu nih dalam waktu dekat ini akan diadakannya ujian akhir semester kan Betul. di STI Natuna. Nah, ada nggak sedikit kata-kata dari Bang Roza untuk mahasiswa STI Natuna, motivasi lah supaya mereka tuh nggak ngeluh saat ujian atau semangat untuk mengikuti ujian gitu Bang Roza. Oke. Silakan. Nah, terkadang ya kita sebagai mahasiswa banyak ngeluhnya pas mau ujian, apalagi dihantam dengan tugas-tugas yang luar biasa. Betul sekali. Dari tugas makalah, jurnal kalau di KPI ya, dari tugas video atau apapun. Nah, itu terkadang mahasiswa itu down, merasa aduh nggak semangat, tugas terlalu banyak, kan tugas UAS terlalu banyak, ditambah lagi UAS nanti kita harus mengisi soal ujian. Nah, untuk mahasiswa menurut saya jangan jangan mengeluh tadi. Iya, jangan mengambil pusing. Kuliah ini diajak santai saja, yang penting serius dalam kuliahnya. Nah, lulusnya itu jadi sarjana yang memiliki skill yang luar biasa. Nah, jadi jangan terlalu fokus untuk materi-materi yang dipelajari di dalam kelas. Nah, tapi lebih fokus dengan skill yang kita punya. Jadi dengan skill itu kita asah di setiap harinya di waktu kuliah kita. Nah, itu menjadi ujung tombak bagi kita untuk mencari pekerjaan di luar sana setelah lulus kuliah di STI Natuna. Nah, untuk mahasiswa ketika ujian ya, ini sekedar motivasi. Ketika ujian ujian itu insya Allah saya juga akan mengikuti ujiannya. Nah, ketika ujian yang pertama itu harus mencari motivasi untuk bisa mengawali ujian itu dengan semangat, dengan apapun, entah itu dari mencari kata-kata motivasi di IG, di TikTok, di apapun. Nah, itu untuk buat kita maju dan buat kita semangat untuk melaksanakan ujian. Mungkin banyak motivasi dari ustadz-ustadz yang tentunya ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adidaya itu pasti ada menyinggung motivasi kita untuk terus semangat belajarnya. Itu pertama, agar kita semangat untuk melaksanakan ujian. Nah, yang kedua itu jangan lupa untuk meminta ridho kedua orang tua. Ridho kedua orang tua itu menurut saya emang sangat manjur untuk kesuksesan kita di masa depan. Nah, apalagi di ujian kan, dengan doa orang tua teman-teman, kita akan bisa dipermudahkan dalam mengisi soal ujian. Itu real menurut saya. Ketika kita betul-betul serius untuk minta restu kepada orang tua agar ujian kita lancar. Nah, di situ Allah akan menjabahkan doa kedua orang tua kita untuk dipermudahkan ujian kita. Itu tips kedua. Jadi teman-teman nggak usah ngeluh takut soal susah, takut nggak bisa isi. Nah, tipsnya cuman minta ridho kedua orang tua saja. Itu lebih dari cukup menurut saya. Di samping itu kita juga perlu harus adanya belajar juga. Ya. Nah, yang ketiga itu ya pastinya yang ketiga ya, dengan yang kedua. Nah, yang ketiga itu pastinya belajar. Mengulang materi yang yang dosen ajarkan sebelum ujian itu sangat-sangat penting menurut saya. Walaupun kita tidak mampu untuk menghafal semuanya,
minimal memahami materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah memahami, tentunya pas ujian sangat mudah dong untuk mengisi soal-soal ujian yang apalagi menggunakan nalar atau apa gitu kan, kawan. Nah, itu menurut saya 3 tips itu sangat penting untuk mahasiswa yang akan melaksanakan ujian yang sebentar lagi ya. Oke, selanjutnya nih Bang Roza terkait Bang Roza yang dulu nih sebelum waktu mau masuk style kan, Yeah. waktu masuk kampus style Natuna itu gimana sih perasaan Roza ketika menghadapi ujian akhir semester ataupun menghadapi situasi yang ada di kampus style Natuna itu gimana Bang? Boleh ceritain gitu. Nah, oke. Untuk awal-awal ya, UAS pertama di semester 1 itu menurut saya untuk menguasai suasana bangku perkuliahan itu memang harus kerja keras. Nah, suasana pas UAS di tingkatan mahasiswa dengan UAS pada waktu SMA atau masih berbeda. Ya, karena kita dituntut untuk bisa mengolah kecerdasan intelektual kita di suatu lembar kertas yang diberikan. Nah, habis itu kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Itu yang saya pertama. Dan pengalaman yang paling lucu menurut saya ya, di mata kuliah bahasa Arab. Nah, karena kita tidak memiliki basic di bidang bahasa Arab, karena saya awalnya itu di sekolah di SLTA, SMA negeri kan, bukan di madrasah atau di Mansana atau manapa gitu kan. Nah, jadi saya kesulitan nih di pas ujian di mata kuliah bahasa Arab. Otak saya tuh sudah merasa mentok, nggak tahu mau ngisi apa. Nah, untung pada saat itu pengawasnya memberi kemudahan untuk ini ya, bisa materi-materi sedikit yang kita lupa, habis itu kita ingat-ingat lagi. Nah, akhirnya saya bisa mengisi pelan-pelan soal-soal masalah tersebut, dan alhamdulillah bisa finish dengan cepat juga karena bisa open book tadi. Nah, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya di awal-awal di kampus dan awal-awal UAS atau UAS pertama saya di kampus Natuna. Nah, itu saja. Ya, mungkin kalau saya gitu, awal itu memang kita sulit gitu ya untuk beradaptasi dengan kampus Natuna, apalagi kita bisa dikatakan mahasiswa baru gitu kan. Nah, cara Bang Roza menghadapi lingkungan di kampus Natuna itu agar bisa mudah beradaptasi itu gimana Bang? Nah, tentunya agar kita mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, kita kenali yang di dalamnya, orang-orang di dalamnya, meskipun itu benda-benda di dalamnya, dari ruangan kelas ini, lobby atau ruangan ini. Nah, habis itu kenali orang-orang di dalamnya, kayak dosen-dosennya itu. Nah, apalagi staf-stafnya yang kita ketemu setiap hari bertemu dengan mereka. Nah, dari itu mungkin itu cara saya untuk beradaptasi di lingkungan. Karena kita sudah kenal di lingkungan itu tadi, nah kita merasa nyaman. Akhirnya kita merasa nyaman dan menjadi biasa-biasa saja. Jadi style Natuna itu sudah seperti rumah bagi saya. Biasa ya. Bagi saya tentunya ya. Karena saya sudah bisa beradaptasi dengan kenal dengan isi di dalam kampus itu. Nah, jadilah kampus Natuna itu sudah seperti rumah bagi saya. Seperti itu. Sejauh ini gimana tuh Bang? Semenjak Abang bergabung di Natuna, apakah Abang mengikuti berbagai organisasi atau gimana tuh Bang? Boleh ceritain gimana Bang? Mungkin buat jadi motivasi kawan yang bisa dikatakan kupu-kupu yang bulan mungkin bisa jadi motivasi kalau Abang bergabung di berbagai organisasi. Nah, ya untuk teman-teman di sosmed, di media sosial yang akan menonton video ini, apalagi mahasiswa Natuna ya. Nah, untuk organisasi kampus itu menurut saya sangat penting.
Jangan hanya menjadi kupu-kupu. Mahasiswa kuliah pulang kos, nah gitulah. Kuliah pulang masuk kos, tidur, besoknya kuliah lagi. Nah, itu menurut saya ya sangat-sangat rugi dalam dunia perkuliahan. Nah, di organisasi inilah kita belajar bagaimana sistematika, dinamika di dalamnya. Nah, jadi di organisasi yang kita masuk di kampus ini kita bisa bawa pas kita lulus di di dunia pekerjaan, apalagi di dunia keseharian kita di masyarakat tentunya. Saya pernah dengar kata sedikit kata dari ketua STAI. Universitas sebenarnya itu di masyarakat. Itulah universitas yang sebenarnya. Tempatnya benar-benar belajar itu di masyarakat. Di masyarakat. Nah, makanya begitu pentingnya organisasi-organisasi, apalagi organisasi di kampus. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk gabung, jangan takut untuk join ke organisasi di kampus, karena itu sangat-sangat bermanfaat menurut saya tentunya. Karena saya bisa seperti ini, bisa hadir dan bisa diundang oleh Islamika Podcast karena organisasi. Jadi bukan hanya kita untuk main-main di dalam organisasi tersebut. Tapi ya inilah tempat kita belajar untuk bagaimana public speaking kita tidak ragu lagi untuk mengeluarkan kata-kata, tidak terbata-bata lagi untuk mengeluarkan kata-kata. Nah, organisasi inilah tempat kita belajar semuanya, dinamika kehidupan tentunya. Oke, mungkin itu saja Bang dari kita. Mungkin ada sedikit closing statement gitu kan dari Bang Reza untuk mahasiswa yang akan mengikuti UAS. Iya. Mungkin segala macam lah. Mungkin ada motivasi dari Bang Reza, mungkin silakan. Oke, closing statement dari saya. Nggak banyak ya Bang. Dikit aja. Nah, untuk teman-teman mahasiswa STAI Natuna khususnya yang akan melaksanakan UAS tanggal 3 Juli kalau nggak salah. Nah, teman-teman semua intinya harus ingat pesan saya yang 3 tadi. Yang pertama tadi mungkin teman-teman sudah ingat. Yang paling penting itu minta restu kepada orang tua untuk mengikuti ujian kali ini. Nah, itu salah satu alternatif yang paling mudah untuk kita bisa mudah mengisi soal-soal ujian. Nah, dan satu lagi untuk teman-teman jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan adalah sebuah proses untuk kita bisa maju ke depannya. Betul sekali. Kegagalan tidak semata-mata kita gagal, habis itu kita tidak bisa berjuang kembali. Tentunya dari kegagalan itu ialah sebagai batu loncatan bagi kita untuk lebih baik ke depannya. Itu tolak ukur. Kalau tidak ada kegagalan, kita tidak tahu sebagaimana kemampuan yang telah kita lakukan, gitu kan. Nah, jadi teman-teman apapun hasilnya nanti tetap bersyukur. Karena itu hasil dari jerih payah kita sendiri. Hargai proses dirimu sendiri karena terkadang kita sulit untuk menghargai proses dari diri kita sendiri. Karena kita jangan pernah malu ketika gagal karena proses kita sendiri. Malulah ketika orang tahu keberhasilan itu dilakukan oleh proses orang lain. Betul. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih Bu Roza, sedikit juga perspektif dari saya untuk mahasiswa STAI Natuna. Mungkin sedikit kutipan dari Bu Roza tadi, kegagalan itu adalah guru yang paling mulia untuk mencapai kesuksesan. Karena awal dari kesuksesan itu ada dengan kegagalan. Jadi jangan lupa untuk terus mencoba, jangan takut untuk terus mencoba. Gapai semua itu sampai kalian bisa. Oke, terima kasih buat semuanya mahasiswa yang khususnya STAI Natuna. Itu saja yang ngobrol inspirasi yang dapat kami
utarakan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk SKM Islamika. Selamat malam dan sampai jumpa. Semangat ujian. Semangat ujian.